biar nanti menonton hasil recordnya. Baik, kita mulai saja ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, mudah-mudahan suaranya jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, gitu ya. Walaupun dalam keadaan kondisi pandemik hari ini, perkuliahan kita tetap berjalan begitu melalui daring, gitu ya. Dan ujiannya pun juga kita laksanakan secara daring, gitu. Adapun kawan-kawan di sini telah menyiapkan beberapa hal terkait evaluasi komprehensif kita pada minggu ini yang nanti akan dilaksanakan dari tanggal 15 sampai tanggal 18, begitu ya. Nanti masing-masing komti akan dihubungi oleh para penanggung jawabnya itu mengarahkan link apa saja yang nanti bisa dibuka oleh kawan-kawan untuk melaksanakan tugas. Jadi pada hari ini mungkin para kawan-kawan Kaprodi akan menyampaikan mengenai teknis dan arahan terkait penyelenggaraan evaluasi komprehensif yang pertama ini, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, ya. Dan kawan-kawan juga tidak menemui kendala yang lain-lainnya. Nah, evaluasi komprehensif ini sama halnya dengan evaluasi yang kita lakukan dengan semester lalu, yaitu ada beberapa soal ujian yang dibagikan kepada mahasiswa yang sebelumnya menggunakan manual, gitu ya, tulis tangan dengan kertas. Nah, hari ini menulisnya itu melalui media elektronik begitu, dan dikirimkan juga secara langsung oleh para mahasiswa. Ada link classroom. Nah, kita masuknya di classroom. Nanti ada link classroom. Masing-masing kelas diwajibkan untuk masuk kepada link classroomnya itu. Ada beberapa mata kuliah di dalam classroomnya itu nanti yang akan dibagikan soal ujiannya itu menggunakan tugas yang di dalamnya itu ada Google Form, begitu ya. Nah, di dalam classroom tugas dibagikan tersebut itu ada soal Google Form, gitu ya. Nanti kawan-kawan mengerjakannya itu menggunakan Word, gitu ya. Jadi soalnya bisa dibuka melalui Google Form itu dan dikerjakan melalui Word yang nanti diupload pada Google Form yang ada di dalam classroom-nya tersebut, begitu. Nah, jadi bukan dikerjakan langsung di formnya, tapi buka formnya itu untuk melihat soal yang dibagikan oleh dosen. Kawan-kawan kerjakan di Word lalu diupload di dalam Google Form itu apabila kelas selesai, gitu ya. Kalau beberapa waktu yang lalu kita melaksanakan ujian dari pagi, gitu ya, sampai sorenya itu dalam waktu 1 hari selesai. Maka dalam daring ini kita berikan jangka waktu kepada kawan-kawan dari hari ini, begitu ya. Dari hari ini dapat dikerjakan sampai pada tanggal 18 nanti, hari Rabu, begitu ya. Nah, kenapa kita berikan jangka waktu 3 hari tersebut? Karena ada beberapa kendala mungkin yang masih ditemui terhadap pelaksanaan kuliah daring ataupun ujian secara daring ini, begitu ya. Terutama masalah jaringan. Nah, sehingga ada jangka waktu kawan-kawan itu dapat mengakses dan dapat mengupload hasil dari ujian komprehensifnya itu di dalam classroom-nya tersebut. Ya. Jadi bagi kawan-kawan yang mungkin juga ada mengambil mata kuliah di semester bawah, maka harus berkoordinasi dengan komti di semester lainnya tersebut, begitu, sehingga dapat mengakses classroom yang dibagikan untuk melaksanakan ujian tersebut. Ya. Jadi sebenarnya teknisnya sama, kalau ketika kita langsung, kita diberikan soal lalu kita menjawab beberapa pertanyaan tersebut, gitu ya. Nah, sama halnya dengan daring ini, nanti dibagikan beberapa soal juga dan kita harus melaksanakan itu. Nah, soal-soal itu terbagi
setiap mata kuliah itu ada 2 soal. Evaluasi tersebut itu berisi mengenai analisis gitu ya, penalaran kawan-kawan gitu ya terhadap soal yang diberikan dosen itu. Lalu yang kedua itu ada deskripsi diri begitu ya. Nah, ini terkait dengan apa saja yang pernah kawan-kawan lakukan gitu ya. Apa saja kontribusi kawan-kawan di lingkungan masyarakat selama masa pandemi ini. Kalau beberapa waktu yang lalu ya sebentar ya, nanti saya jelaskan yang ini. Kalau beberapa waktu lalu kita ujian itu ada soal, ada soal ujian, ada deskripsi diri begitu ya, dan juga ada pelaksanaan kuliah lapangan. Nah, kita hari ini juga terdiri dari soal dari mata kuliah tersebut, ada deskripsi diri, ini terkait mengenai apa saja yang pernah kawan-kawan lakukan begitu ya selama 1 semester ini di dalam lingkungan masyarakat. Nah, dan yang ketiga itu ada soal juga terkait mengenai riset kolaboratif gitu ya, yang dari semester awal kemarin itu ada beberapa dosen yang membina gitu ya kawan-kawan untuk melakukan penelitian bersama. Nah, nanti ada soal terkait mengenai riset kolaboratif tersebut juga. Jadi 3 soal yang akan dikerjakan kawan-kawan gitu ya, selain soal mata kuliahnya, deskripsi diri, ada riset kolaboratifnya tersebut. Namun terkait soal ujian itu setiap mata kuliah itu ada 2, namun deskripsi diri dan riset kolaboratif itu hanya 1 kali saja dikerjakan. Bukan setiap mata kuliah itu ada deskripsi diri dan riset kolaboratifnya. Cuman hanya ada 1 kali, 1 soal saja begitu. Ya, kalau setiap mata kuliah ada soal, nah kalau deskripsi diri tidak di semua mata kuliah, begitu. Mungkin bisa ditayangkan ini contoh Google Classroom yang akan kita gunakan pada evaluasi hari ini. Ini sama seperti dengan kawan-kawan waktu melaksanakan perkuliahan secara daring beberapa waktu lalu, begitu ya. Nah, ini salah satu contoh mengenai soal evaluasi semester 4B begitu ya. Coba dibuka mengenai tugas. Nah, di situ ada evaluasi mengenai deskripsi diri. Nah, ini hanya ada 1 saja begitu ya. Lalu selebihnya itu ada yang kedua, tugas evaluasi mengenai rancangan penelitian atau yang riset kolaboratif yang dilakukan beberapa waktu lalu, gitu ya. Nah, lalu selebihnya ini adalah soal-soal mata kuliah. Itu Oke, nah ini tadi yang dimaksud, yang pertama itu adalah soal deskripsi diri. Ini contoh soal yang di kelas 4B, begitu ya. Nah, silakan isi nama, begitu ya. Nah, poinnya nanti seperti ini, nama NIM, begitu ya. Nama NIM kelas ini wajib diisi, baru kawan-kawan nanti bisa membuka deskripsi diri. Apa sih deskripsi diri ini yang harus dimuat, begitu ya. Nah, di situ disebutkan mahasiswa diminta untuk menuliskan secara singkat. Ini apapun yang dilakukan, gitu ya. Baik dari kegiatan berorganisasinya maupun bersosialisasi, gitu ya, dengan masyarakat terkait selama masa pandemi ini apa saja yang menjadi kegiatan kawan-kawan, gitu ya. Nah, itu bisa disertakan lampiran sertifikat ataupun foto kegiatan kalau tidak ada sertifikatnya. Kalau misalnya Anda mengikuti seminar secara online, begitu ya, yang sering dilaksanakan di beberapa. Pada waktu melakukan Nah, jadi insya Allah adalah fotonya itu, gitu. Nah, lalu
Ini hanya ada satu gitu ya, hanya satu kali saja dikerjakan. Lalu kita kembali kepada soal mengenai rancangan penelitian. Atau sebelumnya ada beberapa dosen pendamping riset kolaboratif itu, gitu ya. Ini contoh format mengenai rancangan penelitian sama, gitu ya. Wajib memasukkan alamat email dulu, nama, NIM, dan kelas. Gitu ya. Nah ini dalam rancangan penelitian, para mahasiswa itu diminta untuk menuliskan progres penelitian dari aktivitas yang dilaksanakan bersama dosen pendamping. Gitu ya. Nah dosen PA yang telah ditetapkan selama 1 semester. Jadi tuliskan penelitian individu dan kelompok secara keseluruhan maksimal hanya 250 kata. Gitu ya. Jadi tulis poinnya saja terkait penelitian apa yang akan dilakukan, begitu ya. Baik itu secara individu ataupun kelompok. Nah, Anda bisa memasukkan jawabannya di bawah itu dalam bentuk deskripsi. Cuman 250 kata, jadi uraikan secara singkat saja. Kembali lagi kepada soal-soalnya. Nah ini, lalu setelah deskripsi diri, rancangan penelitian, sisanya semua ke bawah itu adalah semua mata kuliah yang sudah kawan-kawan input di semester ini untuk dilaksanakan evaluasinya. Boleh dibuka contoh soalnya, gitu ya. Salah satunya, ya. Nah ini adalah contoh soal. Ini tergantung beberapa penanggung jawab yang sudah kita minta untuk menguploadkan soal-soal dari dosen yang bersangkutan, begitu ya. Ada yang menggunakan Word, itu bisa dibuka, gitu ya tampilannya. Ada yang diketiknya secara langsung, ada yang seperti ini tampilannya. Nah, jadi soal setiap mata kuliah itu hanya ada 2, begitu ya. Namun 2 ini, gitu ya, ini bukan ujian sebutkan, begitu ya. Nah ini ujian pada mahasiswa itu untuk menganalisis, gitu ya, menggunakan penalarannya untuk menjelaskan apa yang diminta oleh dosennya ini, begitu. Begitu ya. Nah harapannya tidak ada copy paste, begitu. Karena jawabannya juga nanti akan dicek kembali, begitu ya, oleh para dosen yang bersangkutan. Ini akan kita serahkan kepada dosennya untuk diberikan nilai. Nah, ada 2 soal. Kalau sudah selesai, maka klik saja selesai. Silakan lanjut kepada soal yang lain. Ya, lembar jawabannya bisa ditambahkan melalui tambahkan file itu. Jadi mengerjakannya menggunakan Word gitu. Kalau rancangan penelitian dan deskripsi diri tadi bisa diisi secara deskriptif di dalam formnya tadi. Kalau soal ujian itu silahkan kerjakan di Word, gitu ya, di Word, lalu tambahkan file. Kalau sudah selesai, silahkan upload filenya itu di dalam form setiap mata kuliah tersebut. Baik. Dan ini untuk kawan-kawan di kelas reguler, begitu ya, harapannya mampu mengerjakan ini selama tanggal 15 sampai 18 ini, begitu ya. Sehingga nanti kawan-kawan yang kami tunjuk untuk mengelola ini dapat menyerahkan kembali nilai soal tersebut kepada dosen yang bersangkutan, sehingga kita juga dapat segera nilai dari dosen yang bersangkutan terhadap soal mata kuliahnya, gitu ya, di luar dari deskripsi dan rancangan penelitian. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Kalau ada tambahan dari Bapak Kaprodi, gitu ya, dari kawan-kawan personil Visipol, sambil kita kita buka forum diskusi juga nanti kepada kawan-kawan. Kalau ada tambahan dari para Kaprodi, silakan. Mungkin Pak Junaid. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.
Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Irwani secara jelas, gamblang gitu ya. Walaupun saya yakin nanti ada yang masih bertanya-tanya karena terkait dengan penggunaan teknologi, apalagi bagi kawan-kawan. Yang saya takutkan itu begini, ada mahasiswa yang selama ini tidak pernah mengikuti kuliah classroom, tidak pernah Zoom, bingung ini ya, bingung dengan sistem kita. Tapi mudah-mudahan begini, kalau ada masalah, terkendala dengan komunikasi, jangan segan-segan untuk menanyakan kepada penanggung jawab kelas ya, penanggung jawab kelas. Untuk di Atna ada beberapa orang ya, barangkali nanti sudah dibagi. Untuk di komunikasi nanti barangkali bisa menghubungi Mbak Debbie ya, Mbak Debbie. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, koneksinya terganggu, kemudian di classroom-nya buntu, classroom juga nggak bisa masuk, nanti hubungi Mbak Debbie gimana solusi terbaik. Yang penting jangan sampai tidak ikut ujian ya, tidak ikut ujian. Misalnya bingung dengan classroom ini nggak mau masuk misalnya kan, sudah dikirim 10 kali gitu ya. Jangan segan-segan untuk menanyakan kepada Mbak Debbie. Kemudian di Atna itu sudah dibagi, ada Mbak Nova, ada Mbak Triwik, ada Mas Ardi, ada Mas Damet gitu ya. Nanti tanyakan aja secara gamblang. Saya barangkali tadi sudah disampaikan Pak Irwani, barangkali bingung dengan ada 3 jawaban soal. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Irwani bahwa misalnya 7 mata kuliah itu deskripsi dirinya dengan kerangka penelitiannya itu cukup 1 aja, nggak perlu 7 juga. Jadi tidak harus setiap dosen itu ada 7 juga penelitiannya, 7 juga deskripsi diri. Jadi satu-satu aja. 1 semester itu 1 aja tugasnya masing-masing gitu ya. Yang 7 itu adalah jawaban UAS-nya gitu ya, jawaban UAS-nya. Itu untuk mempertegas saja. Itu barangkali ya, mudah-mudahan bisa lancar. Kalau misalnya sekali lagi ada kebuntuan, bingung dengan semua jawaban itu dengan cara classroom, nanti komunikasikan dengan penanggung jawab kelas masing-masing. Mungkin itu aja, Pak Ir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mungkin Pak Prodi MAP ada beberapa hal yang dapat disampaikan untuk melengkapi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kawan-kawan? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat walafiat ya, tanpa kurang satu apapun. Ya. Tidak ada yang kemudian terkena virus corona ya. Dan mudah-mudahan juga dalam kondisi keuangan yang baik-baik saja juga ya. Karena nanti akan susah lagi katanya, Pak nggak bisa ikut evaluasi komprehensif karena nggak punya kuota, jangan sampai gitu ya. Mudah-mudahan bisa dimaksimalkan untuk 3 hari. Banyak sudah disampaikan oleh masing-masing ketua prodi, ada dari ketua prodi ilmu komunikasi dan juga ketua prodi administrasi negara. Mungkin nanti ada beberapa hal juga mungkin ditambahkan oleh gugus kendali mutu ya, dalam hal ini berkaitan dengan menjaga kualitas evaluasi komprehensif fisikal via daring ini ya. Beberapa hal memang kawan-kawan berkaitan dengan evaluasi ini memang ada sedikit perubahan dari evaluasi kita yang biasanya, dan mudah-mudahan harapan kami kawan-kawan bisa mengikuti itu dengan baik. Karena nanti mas-mas ganteng dan mbak-mbak kece yang ada di Visipol ini siap untuk membantu kawan-kawan ya. Jadi silakan kawan-kawan komunikasikan apapun kebingungan kawan-kawan dalam proses pelaksanaan pengerjaan evaluasi komprehensif ini ya. Silakan ditanyakan.
berbagai macam kendala-kendala yang sifatnya memang berkaitan dengan proses pengisian dan penguploadan evaluasi. Tapi kalau hal-hal lain di luar itu sebenarnya tidak perlu untuk didiskusikan. Misalnya seperti ini tidak ada jaringan dan sebagainya, itu pintar-pintar kawan-kawan saja yang kemudian mencari strategi dan juga cara bagaimana memanfaatkan dan memaksimalkan waktu 3 hari ini dengan menggunakan media daring. Yang kedua, kawan-kawan, berkaitan dengan evaluasi komprehensif ini, ya perlu kami sampaikan juga. Ya, sebelumnya ini ada juga salam dari Pak Dekan Visipol yang kemudian belum bisa bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Tapi ada beberapa kebijakan fakultas yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan ya berkaitan dengan pelaksanaan ujian komprehensif dan lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya ini adalah kawan-kawan, seperti biasanya ya, ketika dilaksanakan evaluasi itu biasanya kita memang meminta kawan-kawan mahasiswa untuk mengingatkan kawan-kawan mahasiswa untuk melunasi tunggakan SPP kawan-kawan. Ya. Ini memang terdengar tidak enak ya, kenapa saya harus berbicara ini di tengah kondisi yang seperti ini, tetapi ini memang bagian daripada kewajiban kawan-kawan sebagai mahasiswa ya. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa dalam hal ini dalam pelaksanaan evaluasi komprehensif ini fakultas tidak ya, hanya mengingatkan saja tapi tidak menagih ya. Hanya mengingatkan saja bagi kawan-kawan mahasiswa bahwa bagi yang memang masih ada tunggakan SPP dan sebagainya bisa untuk segera melunasi. Pulsanya kali habis. Ya teman-teman, mohon maaf, ini jaringan kita juga terkendala, tidak hanya mahasiswa. Tapi mudah-mudahan nanti selama evaluasi kalian bisa berkaitan dengan pembayaran yang kesulitan, yang banyak ditanyakan mahasiswa selama ini. Gimana kalau tidak bisa bayar dan lain-lain, kita tunggu sebentar untuk koneksi dari Kaprodi, supaya teman-teman semua jelas. Bagaimana sih kalau kita tidak bisa bayar, bayarnya kemana, dan lain hal. Ini akan disampaikan oleh Kaprodi. Nanti teman-teman tidak bingung. Mohon maaf kawan-kawan ya, ini memang kalau kita berbicara masalah SPP sepertinya agak sensitif ya, sehingga memang langsung hilang sinyalnya gitu ya. Tapi justru itu kawan-kawan, kami sangat memahami hari ini bagaimana kondisi kita semua, sehingga memang kebijakan dari fakultas dan juga universitas di melanjutkan perkara pembayaran SPP tadi. Jadi kebijakan di tingkat fakultas itu memberikan ya, mohon izin kawan-kawan. Jadi kebijakan di tingkat fakultas itu memberikan waktu kepada kawan-kawan, waktu tenggang untuk dapat, mohon izin kawan-kawan, mohon izin sebentar kawan-kawan, memberikan tenggang waktu kepada kawan-kawan mahasiswa untuk dapat melunasi pembayaran SPP itu sampai kepada proses registrasi di semester depan. Masih ada waktu kita sampai di sana. Dan juga memang yang penting pada saat ini adalah bagaimana kemudian proses perkuliahan ini bisa berjalan secara maksimal terlebih dahulu. Ya. Bisa berjalan secara maksimal. Kita akan memanfaatkan berbagai macam cara, ya, di mana kawan-kawan tetap bisa melaksanakan perkuliahan dengan baik. Apakah nanti kemudian kita melaksanakan perkuliahan kembali seperti semula ya, seperti semula di semester depan dan sebagainya, atau tetap menggunakan media daring? Ini nanti akan tetap dikaji oleh kawan-kawan di gugus kendali mutu dan di tingkat prodi serta fakultas, dan juga itu nanti akan kita sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa. Ya. Jadi sementara belum ada informasi berkaitan dengan hal tersebut, kami minta kawan-kawan untuk tetap stay di rumah masing-masing. Ya. Kecuali ada memang keperluan administratif mendesak yang memang harus diselesaikan di kampus. Tapi sementara tidak ada informasi-informasi atau kondisi-kondisi mendesak, kami harapkan kawan-kawan yang berada masih di kampung tetap stay di kampung saja. Ya. Karena nanti proses registrasi, penginputan mata kuliah dan lain-lain itu juga masih tetap bisa dilaksanakan melalui jarak jauh. Ya. Jadi tidak usah nanti ini gimana mikirin tanda tangan KRS dan sebagainya itu nanti kawan-kawan ya, tidak usah dipikirkan dulu, fokus kepada evaluasi komprehensif dan sambil menunggu informasi-informasi yang akan nanti disampaikan oleh pimpinan fakultas ataupun ketua prodinya masing-masing berkaitan dengan
sistem dan mekanisme perkuliahan di semester yang akan datang. Tapi kawan-kawan pada saat ini fokus saja dengan persoalan daring ini dulu, ya. Karena memang kita tidak bisa mengetahui sampai kapan kemudian pandemi ini atau efek yang ditimbulkan dari pandemi COVID ini masih berlangsung di Kalimantan Tengah secara umum. Dan di Kota Palangkaraya pun ini jumlahnya semakin hari terus bertambah, kawan-kawan. Ya. Semakin hari semakin bertambah, sehingga memang belum ada juga arahan-arahan kepada kami untuk menginformasikan kepada kawan-kawan mahasiswa untuk melaksanakan proses perkuliahan dan lain-lain di kampus seperti biasanya. Nah, ini beberapa kebijakan-kebijakan fakultas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini ya berkaitan dengan itu. Sekali lagi mohon maaf ya kepada kawan-kawan apabila ada beberapa informasi yang sepertinya kurang berkenan ya. Sepertinya kurang berkenan gitu ya. Karena berkaitan dengan itu. Tapi memang ini juga harus kami sampaikan kepada kawan-kawan ya. Ini juga harus kami sampaikan kepada kawan-kawan ya berkaitan dengan SPP tadi. Bagi yang memang hari ini juga masih, ya kita fine-fine aja Pak, nanti bisa ini silakan dilakukan proses pembayarannya, ya. Tetapi kalau masih ada kendala-kendala, kita masih bisa menunggu sampai di proses registrasi mahasiswa di semester berikutnya. Ya. Dan kami sangat memaklumi sekali kawan-kawan berkaitan dengan kondisi ini, karena bukan hanya kawan-kawan juga, tetapi kami juga di sini pun, dan sebagian besar masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah maupun di Indonesia secara umum, itu juga mengalami persoalan yang kurang lebihnya sama. Nah, mungkin itu terkait dengan beberapa hal berkaitan dengan kebijakan fakultas. Selebihnya silakan kawan-kawan melaksanakan evaluasi komprehensif hari ini dengan dengan baik ya. Dan pesan kami adalah silakan kerjakan itu secara mandiri, kawan-kawan. Silakan buka literatur seluas-luasnya, ya. Silakan kawan-kawan belajar dengan baik. Tapi ingat, ya, jangan sampai kawan-kawan copy paste, ya, atau mengambil jawaban dari teman-teman. Lebihnya mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi, ya, kalau ada kendala-kendala teknis selama proses penyampaian evaluasi ini ya. Nanti mungkin ada beberapa hal lagi yang ingin disampaikan oleh Ketua Gugus Kendali Mutu ya, Pak Zaki. Dan saya juga mohon doa kepada kawan-kawan karena dalam waktu dekat, insya Allah Prodi Ilmu Komunikasi dan juga program studi Magister Administrasi Publik akan menghadapi visitasi akreditasi. Dan kami mohon doanya mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti program studi Ilmu Administrasi Negara. Ya, mudah-mudahan itu bisa terwujud karena di sini sudah didampingi oleh tim yang luar biasa ya. Sini ada semua bintang berkumpul di sini. Jadi saya ini seolah berada di antara bintang-bintang ya. Tetapi juga tetap kita perlu doa dan kerja sama dari kawan-kawan semua karena itu Real Madrid dulu juga tim bertabur bintang tetapi juga pernah gagal ya. Jadi tidak selamanya bertabur bintang itu pasti berhasil. Tapi kami mohon doa dari kawan-kawan semua, mudah-mudahan kita bisa mencapai hasil yang maksimal. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, kawan-kawan. Ya, saya kembalikan ke Ketua Prodi Administrasi Negara, Pak Irwani. GKM. Silakan, Pak Irwani. Ya, mungkin GKM ada yang mau ditambahkan, Pak? Baik, Ketua Gugus Kendali Mutu kayaknya mau menambahkan gitu ya, tapi tambahkan sebagai teman saja katanya. Ada yang lain, ada yang mau disampaikan, mungkin ada yang terlewat gitu ya, belum disampaikan. Mungkin perwakilan penunggak kelas. Perwakilan penanggung jawab kelas mungkin ada yang mau disampaikan, entah yang di sini atau Nova, Desi gitu ya. Lagi? Saya penanggung jawab kelas MAP. Ya, ya mungkin kami mungkin dari Nova yang mau disampaikan. Ya. Mungkin langsung. Ya, terima kasih. Dari penanggung jawab kelas mungkin kami akan share satu persatu yang dikatakan Prodi tadi. Kalau masih ada yang bingung silahkan bertanya. Yang pasti di sini kami setting semua jawabannya adalah upload file, baik itu Word atau dokumen. Ketika para mahasiswa ada menemukan misalnya Kak, di deskripsi diri ini ada jawaban tidak bisa upload file, maka beritahu kami supaya kami merubah settingannya.
sehingga semua para mahasiswa nanti mengirimkan jawaban itu berupa file, baik itu Word ataupun PDF. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Ketika ada format jawaban yang berbeda, bisa disampaikan ke kami. Mungkin itu saja, Kak Prodi. Baik teman-teman, mungkin ini masih terkendala jaringan di Visipol. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Banyak kuota yang sudah terkuras dari teman-teman untuk menunggu pembukaan dan pengarahan pelaksanaan evaluasi komprehensif pada hari ini. Kami ucapkan semangat untuk mengerjakan evaluasi komprehensifnya. Semoga berjalan dengan lancar, apapun kendalanya bisa disampaikan ke pihak penanggung jawab kelas, ke konti, ataupun langsung ke kami. Ada setiap penanggung jawab kelas kalian itu. Nah, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ini Visipol sedang kendala jaringan. Nanti akan kami segera sampaikan linknya setelah kami end Zoom meeting ini. Baik, kepada teman-teman, kami akhiri pembukaan dan pengarahan pada hari ini. Kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia dari awal menunggu pelaksanaan pembukaan pada hari ini. Kamu kan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.